Ibu kerja di mana? Jualan ayam di depan SC. Terus untuk ibu masih jajan putranya berapa sehari? Enggak, jadi nggak banyak uang ini, makanya mau jajan ibu kasih 2.000 aja gitu. Besok kali juga nggak semua bawa uang. Ternyata sama anaknya ditabungin Iya. 1.000 deh setiap hari deh. Ini nabungnya di sekolah atau di canceling deh? Yang selain di rumah. Di rumah ya? Iya. Di canceling di rumah. Ya tadinya mau buat itu, katanya buat kakaknya apa? Kalau mau nikah buat saweran katanya. Pas lihat TV, dia nanya tuh apa itu APD gitu. APD itu apa sih, alat pelindung diri kata ibu. Iya. Kok katanya kekurangan gitu bu? Iya kata ibu. Katanya pengen ngasih tapi nggak punya uang kata dia. Tapi ada uang tabungan ada ya katanya. Tapi itu kan buat kakak kata dia. Dibiarin lah kakaknya belum nikah katanya. Kasihin aja ya bu ya. Terus Pak Ruhiatna, saya akan sapa dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ruhiatna. Salam. Sehat Pak ya? Ya, ya. Baik. Pak, kami juga kagum dengan apa yang dilakukan De Hafid, anak Bapak ini ternyata memiliki hati yang begitu mulia, menyumbangkan tabungannya untuk dibelikan APD dan diberikan kepada tenaga medis. Kalau boleh tahu Pak, De Hafid ini memiliki uang tabungan hingga disumbangkan itu berapa lama dan terkumpul berapa banyak uang tabungan yang ada di tabungan De Hafid ini, Pak Ruhiatna? Oh iya, Hafid bilang sih sama saya itu 9 bulan katanya. 9 bulan ya. Berapa banyak yang terkumpul Pak selama 9 bulan itu? 400-an kurang lebih kayaknya. 400.000 ya terkumpul selama 9 bulan. Apakah juga sebelumnya De Hafid ini bercerita atau punya keinginan ke Bapak sehingga diam-diam atau sepengetahuan Bapak menabung uang sehingga terkumpul seperti itu? Kalau anak saya nabung itu sementara itu saya nggak pernah tahu ya. Dia nabung itu nggak pernah bilang-bilang sama saya. Cuman dari minggu-minggu ke belakang itu agak kelihatan agak murung-murung gitu ya. Kalau lihat berita di TV tentang corona, dia tuh selalu fokus gitu ya. Fokus aja. Suatu hari saya tanya kenapa nggak bergairah ya. Dia bilang kasihan Pak katanya, garda depan para perawat ini kayaknya agak kesusahan karena fasilitas yang berupa APD, pakaian-pakaian kedokteran itu agak kesulitan katanya. Bagaimana Pak ya caranya? Ya nggak tahu Bapak, kalau nanya yang gitu mah cuma terserah Abi. Tapi dia nggak bilang mau nyumbang sama saya. Tahu-tahunya hari-hari ini dia pergi sama ibunya ngasihin uang buat disumbangin gitu. Baik. Jadi nabung selama 9 bulan memang ini tanpa sepengetahuan dari Bapak. Apa itu di celengan seperti itu Pak nabungnya? Iya, di celengan di rumah. Nah, ini kan perjalanannya juga cukup lama tanpa ada rencana untuk membeli APD awalnya Pak ya. Nah, lantas uang yang ditabung itu sebetulnya uang jajankah atau uang dari mana ini katanya Pak? Kayaknya uang jajannya kan mungkin Pak ya. Dia itu nggak pernah sering minta uang sih. Tapi kalau kasih uang buat jajan mungkin dia tabungin sendiri gitu. Baik, jadi dari setiap hari uang jajan yang diterima De Hafid ini ditabung begitu Pak ya, di celengan. Ya, Pak Ruhiatna. Oh iya. Baik. Nah, ini Pak Ruhiatna. Jadi selama 9 bulan memang De Hafid ini yang celengan begitu Pak ya, tanpa sepengetahuan Bapak. Nah, ketika rencana membeli APD ini disampaikan dulu ke Bapak sebagai ayahnya atau langsung dia pergi dengan ibunya atau seperti apa nih rencana awal pembelian APD ini Pak? Rencananya memang keberangkatan anak saya sama ibunya itu saya nggak tahu. Kebetulan saya lagi di luar ya, kan kerjaan saya ini nyervis. Jadi ada panggilan keluar, saya lagi nyervis di luar. Lalu pas pulang ke rumah, anak saya nggak ada sama ibunya.
Baik. Nggak tahu kemana. Pada tetangga juga pada nggak tahu. Saudara-saudara saya nggak tahu mau kemana. Katanya pergi ke depan. Oke, baik. Saat ini De Hafidnya sendiri ada di samping Bapak? Pak, Oh, boleh ada, saya ngobrol ada. sedikit? Baik. Ada. Boleh, Saya akan sapa boleh. dulu. Selamat sore De, Assalamualaikum De Hafid. Assalamualaikum salam. Ya, sehat De? Sehat. Baik. Begitu mulianya hati Ade sehingga tanpa rencana awal nabung dalam kondisi seperti ini mampu menyumbangkan tabungan yang sudah 9 bulan kurang lebih ditabung untuk dibelikan APD. Apa sih yang menjadi landasan, apa alasan Ade menyumbangkan tabungan Ade untuk dibelikan APD, De? Melihat berita di TV, dokter kekurangan baju APD. Terus? Nah, Ada yang diusir Ada yang dari diusir. rumahnya. Oke, baik. Kemudian setelah melihat tayangan dari televisi seperti itu, ada kepikiran langsung untuk membeli APD begitu? Ya, Baik. Itu 9 bulan deh ya nabungnya ya? Nah, uang yang ditabung itu dari mana deh? dari uang jajan Uang jajan setiap hari? Oke. 2.000. 2.000 ya setiap hari. Masya Allah. Dan kan ini nabungnya sudah sejak dulu sebelum ada corona, De Hafid ya. Nah, sebetulnya sebelumnya Ade punya rencana untuk beli apa, Dek? Nabung itu sebelumnya. Buat pernikahan kakak. Masya Allah. Oh, jadi Ade itu punya rencana uang tabungan dari dulu tuh untuk kakak nikah gitu ya, untuk nyumbang Ya. gitu ya. Baik. Namun kan saat ini jadinya dibelikan APD begitu deh ya. Ya, Sudah dibelikan atau seperti apa nih uang yang Ade sudah tabung ini, Dek? Ya, dikasihin ke polsek. dikasihin ke polsek. Ya, Oke. Untuk dibelikan baju APD. baju APD. Baik. Itu artinya memang uangnya sudah diserahkan deh ya. Ya, Baik. Dan bagaimana juga perasaan Ade setelah ikut menyumbangkan uang tabungan Ade itu, Dek? Perasaannya gimana, Dek? sangat bahagia. Sangat bahagia. Oke. Kalau boleh tahu cita-citanya mau jadi apa nih di Hafid ini, Dek? Jadi pemain bola. Jadi pemain bola. Baik, kita doakan semoga menjadi pemain bola yang profesional begitu ya. Seperti siapa nih? Pemain bola idolanya siapa nih? De Hafid. Pilih Pali. Pemain Itali siapa? Pilih Pali. Oh, Pilih Pali. Oke. Mudah-mudahan ya. Ya, nanti sudah besar sehingga pemain Bali United itu ya. Stefano Ya. Lillipali ya. Stefano Lillipali ada ya. Oke, berlatih terus dan semoga jadi pemain bola profesional nanti ya. Baik, terima kasih. Kembali ke ayahnya, Dek. Bentar. Baik ya, kita akan coba kembali ke ayah dari De Hafid ini ya, Pak Ruhiatna. Baik, Pak Ruhiatna, Bapak ini profesinya sebagai tukang servis begitu Pak? Oh iya. Apakah juga ada profesi lain selain servis? Oh, enggak ada, cuman ini aja. Oh, servis Servis aja. elektronik seperti itu Pak? Iya. Baik. Nah, apakah ini juga berdampak kepada penghasilan atau profesi Bapak sebagai tukang servis elektronik di tengah pandemi corona ini, Pak? Dampaknya seperti apa nih? Oh ya, jelas ada sih Pak. Jelas ada ya. Tapi harus bagaimana lagi ya situasi dan kondisi seperti ini. Saya sikapi semua ini. Oke. Ada hal yang harus kita perjuangkan, bersabar dan berdoa aja gitu. Baik. Kalau sebelum pandemi, Pak, sebelum corona, biasanya rata-rata per bulan penghasilan Bapak sendiri seperti apa nih, Pak? Kalau dihitung per bulan ya enggak pasti. Kadang-kadang sebulan itu penghasilan nyampe lah 500, 600 gitu.
Kalau Per lagi bulan? sepi ya kurang dari segitu. Per bulan ya Pak? Iya. Baik. Dan ini kan di tengah-tengah pandemi seperti ini, semua juga ikut terdampak, semua juga merasakan kesusahan. Lantas bagaimana sikap Bapak melihat sikap anaknya yang begitu mulia, punya keinginan menyumbangkan uang tabungan yang sudah disumbangkan tertanggung-tanggung Rp400.000 yang sudah ditabung sekian lama. Nah, bagaimana juga sikap Bapak? Padahal kan kita juga sama susah, Bapak juga terdampak begitu Pak ya. Nah, bagaimana Pak? Ya, saya secara spontan ya terharu, Pak. Karena selama ini pun saya sebagai orang tuanya ya keinginan untuk itu belum terlaksana ya, karena keterbatasan kemampuan pendapatan saya ya di atas kekurangan di segala kekurangan. Tapi dengan adanya sikap anak saya seperti ini, saya juga merasa terharu dan bangga gitu, Pak. Oke. Boleh sedikit bocoran Pak, apa rahasianya mendidik anak sehingga di tengah situasi seperti ini Bapak memiliki seorang anak yang memiliki hati mulia seperti itu sehingga mampu berbagi. Bagaimana Bapak memperhatikan ataupun mendidik Muhammad Hafid dalam keseharian ini? Kesehariannya seperti biasa-biasa, seperti orang tua yang lainnya ya, mendidik anak itu selalu tepat waktu, apalagi kan di masa-masa seperti ini kedisiplinan harus selalu diterapkan, dan alhamdulillah anak saya itu selalu saya nasihati masalah ibadah jangan sampai terlewatkan begitu Pak ya. Yang lain-lainnya anak saya itu memang agak punya inisiatif sendiri ya untuk hal-hal yang seperti itu dari sejak dulu gitu. Baik ya. Sudah memiliki inisiatif, pemikiran tersendiri dan juga dorongan, perhatian, didikan langsung dari orang tua sehingga Muhammad Hafid ini mampu memiliki kepedulian di tengah pandemi seperti ini. Meskipun menyumbangkan 1 APD tapi luar biasa, ini menginspirasi semuanya tentunya. Terima kasih Pak Ruhyatna, ayah dari Muhammad Hafid yang sudah langsung on air di PNFM malam hari ini. Salam untuk semuanya di sana, sehat selalu Pak, dan semoga juga De Hafid bisa mencapai cita-citanya nanti. Amin. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ruhyatna. Waalaikumsalam.